Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aliudin. Saya sebagai guru matematika SMP IT Darul Hikmah Indramayu. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015 027 23785 dan NIM PPG dalam jabatan 869 060 030 69. Saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran uji kinerja pada materi perkalian 2 matriks dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMK PGRI 1 Haugilis. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan proses pembelajaran ke depan. Sekian, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk hari ini, ya di siang hari ini kita masih tetap semangat untuk belajar seperti biasanya, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari akan selalu mendapatkan manfaat, tentunya mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan kita semua. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan absen dulu. Untuk yang saya sebutkan namanya, tolong nanti bilang hadir. Aditya Al-Khalfi Waryani. Oke, hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan apa? Operasi perkalian matrik. Ya. Jadi nanti kita lihat dulu. Saya akan tayangkan video terkait dengan ya sebagai pendukung nanti. Tadi kita sudah lihat video terkait dengan hewan ya unggas, yaitu burung. Nah, kira-kira dari video yang sudah kita lihat tadi sepintas, ya, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ada yang kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi kan ada burung, ya sekawanan burung tidak secara langsung ngasih makan, tapi dia memperlihatkan kepada anaknya, ya ke burung kecil itu, bagaimana cara mencari makanan supaya bisa bertahan hidup. Akhirnya burung kecil itu melihat sekitarnya, gitu kan, yang tadinya sekawanan burung itu ketika ada ombak
ya laut, air laut gitu kan. Ombak dari air laut itu datang kemudian berlarian. Ternyata burung kecil berani untuk tetap diam di sana, malah bukan menghindar, bukan lari. Tadi kan yang kawanan burung yang besar-besarnya kan lari, ya menghindari ombak, baru kembali lagi untuk nyari makanan. Nah, burung kecil ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena dia belajar dari hewan kecil lagi, yang lebih kecil, yaitu siput. Ya. Pada akhirnya burung kecil ini sudah terbiasa dan berani, karena berani ya mau belajar, artinya belajar dari lingkungan dan belajar dari yang lebih kecil dari dirinya. Apa yang terkait dengan kita? Kita pun sama. Jadi untuk bisa bertahan hidup, ya mau tidak mau kita harus belajar dari lingkungan kita. Makanya jangan pernah egois, ya jangan pernah sombong. Intinya itu. Ketika kita mau bekerja keras, mau berusaha, gitu kan, mau belajar, insya Allah nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa kita lalui, bisa kita capai dengan mudah. Jadi intinya ya kita harus belajar sabar, ya berusaha keras, ya berusaha untuk bisa ya bertahan hidup. Jadi insya Allah dengan belajar, dengan penuh semangat, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Adapun yang kita pelajari di pertemuan hari ini terkait dengan perkalian matrik, ya, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual, ya, dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya, melalui langkah pembelajaran model problem based learning atau PBL yang disebut dengan PBL, ya, dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, dan dengan pendekatan saintifik, siswa dapat menganalisis operasi perkalian dua matrik dan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya dengan penuh rasa religius, integritas, gotong royong, nasionalis, serta memiliki sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Oke. Nah, di sini akan saya tampilkan terkait dengan gambar yang ada pada slide di sana. Oke. Yang kalian lihat dari gambar ini gambar apa? Rak buku. Ya. Biasanya kita temui di mana? Di perpustakaan. Ya. Selain di perpustakaan, di kantor. Ya, atau yang model seperti itu ada di apotek. Ya, kotaknya ada berapa? 20, 24. Kalau dilihat dari gambar itu ada 24. Terkait dengan gambar itu, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang matrik. Kemarin kan sudah belajar, ya, tentang penjumlahan, pengurangan matrik. Ya, bagaimana kalian menentukan
jumlah dari dua matrik yang berbeda. Kemudian apa Intan? Baris dan kolom. Ya, jadi nah dari gambar lemari ini, gitu kan? Ya, kita bisa menentukan, gitu. Oh, ini banyaknya baris itu sekian, banyaknya kolom adalah sekian. Maka nanti kita bisa selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan matrik. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita juga sama. Kalian pernah belanja ke swalayan atau ke pasar, ke toko? Ya, kalau sebelumnya kalian bisa menyelesaikan permasalahan atau mencari harga tertentu, ya harga barang itu dengan menggunakan sistem persamaan dua variabel. Ya, sistem persamaan linear dua variabel atau tiga variabel. Itu udah kan? Sudah kita pelajari. Nah, ternyata masalah tersebut juga bisa dapat kita selesaikan dengan menggunakan matrik. Jadi nanti permasalahannya kita buatkan dalam bentuk model matrik. Tentunya kita kaitkan dengan, karena berbicara matrik berarti berbicara tentang baris dan kolom. Jadi kalau ada, tergantung dari objeknya, masalahnya. Kalau objeknya terdiri dari dua, kalau di materi sebelumnya berbicara variabel, ya. Nah, sekarang berarti berbicara terkait dengan baris dan kolom. Jadi nanti yang elemen pada baris pertamanya berapa, elemen pada baris keduanya berapa, dan seterusnya. Kemudian elemen pada kolom, setiap kolomnya itu kita tentukan. Ya, sama. Berarti sama kan? Ya enggak? Oke. Itu terkait dengan nanti apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau tadi terkait dengan tujuan yang akan kita pelajari, kemudian kenapa sih kita mempelajari permasalahan ini, gitu kan? Sebetulnya ya keterkaitan antara materi yang kita pelajari dengan materi yang ada di pelajaran sebelumnya ataupun dalam kehidupan kita itu saling berkaitan. Ya, cuma bagaimana nanti kalian menyikapinya saja. Ya. Adapun langkah-langkah ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Apa itu PBL? Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi masalah-masalah yang mana? Masalah yang ada di lingkungan kita. Bukan masalah yang kita buat-buat. Tidak, ya, nantinya bahaya kalau masalah yang kita buat sendiri mah. Ya, jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Masalahnya ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Maksudnya bagaimana? Nah, ini nanti kita kaitkan dengan metode yang akan kita gunakan, yaitu metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Jadi nanti kalian dalam praktek pembelajaran hari ini, ya proses pembelajaran hari ini, kita akan membuat kelompok diskusi, ya. Nanti jadi dari setiap kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang, ya. Nanti kalian selesaikan permasalahan yang nanti saya berikan. Tentunya dengan mendiskusikan bersama teman-temannya. Nanti dari hasil diskusi tersebut kalian presentasikan. Ya.
kalian presentasikan, nanti teman yang lainnya atau kelompok yang lainnya saling menanggapi, ya. Dan nanti kalian akan bisa menemukan pemecahan masalahnya seperti apa. Tentunya bersama teman-teman kalian. Oke. Jadi itu langkah yang akan kita tempuh dalam pembelajaran hari ini. Adapun terkait dengan materinya, nah, saya akan menayangkan video pembelajaran terkait dengan operasi perkalian matrik. Jadi silakan Jumpa lagi di media matematika. Kita akan berburu harta karun sambil belajar perkalian matriks. Pada zaman dahulu, di suatu pulau, konon tersimpan harta karun yang sangat berharga. Namun tragis, sudah banyak pemburu harta karun yang tewas dimakan monster penjaga pulau. Sebagian lagi berubah menjadi zombie. Maria adalah pemburu harta karun yang terobsesi dengan harta karun di pulau itu. Kali ini, ia bersaing dengan Kapten Jack untuk mendapatkannya. Untuk pertama, mereka membeli persenjataan di suatu pasar gelap. Pasar ini biasa digunakan sebagai tempat transaksi para raja laut. Harga sepucuk pistol adalah 40 keping uang emas. Untuk perisai seharga 10 keping uang emas. Harga sebuah pedang adalah 20 keping uang emas. Mereka berdua memilih strategi yang berbeda. Maria membeli 4 pistol, 1 perisai, dan 5 pedang. Sedangkan Kapten Jack membeli 3 pistol, 2 perisai, dan 6 pedang. Sedikit uang yang mereka keluarkan ini tidak berarti jika melihat limpahan harta karun yang tersimpan. Uang yang dikeluarkan Maria sebanyak 40 dikali 4 untuk pembelian pistol, 10 dikali 1 untuk pembelian perisai, 20 dikali 5 untuk pembelian pedang, sehingga total 270 keping uang emas. Sedangkan Kapten Jack mengeluarkan 40 dikali 3 untuk pembelian pistol, 10 dikali 2 untuk pembelian perisai, dan 20 dikali 6 untuk pembelian pedang. Totalnya 260 keping uang emas. Apakah mereka akan berhasil mendapatkan harta karun? Atau jadi tadi video terkait dengan bagaimana menentukan perkalian matrik, ya. Jadi operasi perkalian matrik dari masalah yang ada. Nah, caranya seperti itu, hampir mirip, hampir sama, ya, dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, nah di sini silakan kalian nanti membuat kelompok, ya, kelompoknya biar tidak terlalu lama, ya. Jadi nanti yang cewek atau perempuan nanti jangan perempuan, yang laki-laki perempuan, laki-laki. Jadi silakan nanti berbalik badan, ya. Kemudian tentukan nanti siapa yang menjadi ketua kelompoknya, sekretaris, ya, dengan anggota tentunya. Dan nanti saya berikan lembar kerjanya untuk diselesaikan bersama teman di kelompoknya masing-masing. Silakan.
Ini saya buat langsung tentukan aja ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Silakan nanti dibaca dulu ya petunjuknya, kemudian langkah-langkah yang harus kalian selesaikan. Di sana sudah ada beberapa permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Nanti hasilnya kalian presentasikan ya. Nanti untuk teknis presentasinya silakan diselesaikan dulu, nanti disampaikan lebih lanjut. Itu petunjuknya sudah ada, kalian baca dan pahami, jangan sampai nanti keliru ya. Jadi nama kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu nanti anggotanya berarti 4 orang, kalau yang 3 orang 3 orang. Paham ya? Oke, silakan dimulai dan sambil mengerjakan boleh nanti kita mencari informasi terkait dengan operasi perkalian dua matrik ini dari buku atau materi yang sudah saya berikan kepada kalian ya, baik itu di WA atau di Google Drive ya, Google Form. Yang lainnya jangan diam aja. Nanti ada yang bagian menghitung, ada yang menentukan masalahnya, masalah awalnya seperti apa. Lembar kerja ini itu sudah ada di petunjuknya ya. Makanya harus diperhatikan waktunya, jangan sampai nanti ngaret atau tidak sesuai dengan yang kita tentukan, yang kita jadwalkan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nanti teman yang lainnya barangkali belum mengerti, tanya ya sama teman yang sudah paham. Terus yang sudah pahamnya kasih penjelasan ke teman-teman yang lainnya, jangan diam aja. Untuk hasil akhir itu kan dibuatnya ada yang pakai ratusan, ada yang pakai ribuan ya. Jadi jangan sampai nanti salah memasukkan. Perkalian matriks terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perkalian bilangan skalar dengan matriks, dan yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Semoga setelah menonton video ini, adik-adik bisa paham tentang perkalian matriks. Jadi patokannya, acuannya, ya dalam menentukan hasil perkalian matriks itu kita lihat nanti yang dihasilkan matrik barunya berapa kali berapa sih ordonya. Jadi ordo itu baris dikali kolom, betul ya. Banyaknya baris pada matrik pertama ya dengan kolom itu menentukan. Jadi dua matrik dapat diselesaikan atau dapat dicari perkaliannya, hasil perkaliannya dengan catatan apa? Banyaknya kolom pada baris matrik pertama dan banyaknya baris pada matrik kedua itu nilainya sama. Jadi kalau matrik pertama ordonya 2 kali 3, matrik keduanya 3 kali 3, maka itu bisa diselesaikan. Nanti hasil matrik barunya berapa? Berarti 2 kali 3. Jadi baris dikali kolom. Kalau syaratnya itu kan kolom dikali baris. Kolomnya dengan barisnya harus sama. Jadi maksudnya kolom pada matrik pertama dengan baris pada matrik kedua itu jumlahnya sama. Nah itu bisa diselesaikan. Jadi nanti hasil akhir dari matrik barunya kita tidak salah, tidak keliru. Karena sudah tahu
patokannya itu. Itu ya. Ini sama. Ini 3. 3 dikali 3 ini kan 1 dikali 2 ini 2 dikali 2,5 di sini simpennya. Ini udah betul ya. Nah, baris pertama udah nih, berarti tinggalin ganti baris kedua 2 1 1. Nah, yang makin kedua mah ini tetap karena 1 kolom, 3 baris 1 kolom. Oke, biar tidak bosan ya, perhatikan dulu. Semuanya silakan disiapkan alat tulis ya. Nanti saya minta yang laki-laki dulu. Yang laki-laki buat kalimat yang berawalan dari kata jika. Jika. Ya. Nanti yang perempuan buat kalimat dengan awalan kata maka. Contoh, jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Jika kau jodohku. Siti Nurlela. Maka saya akan lapar. Jadi kata Reno, jika apa tadi, Ren? Jika kau jodohku, kata Siti Nurlelanya, maka saya akan lapar. Oke, lanjut. Supandi. Jika memang kau sahabatku, Intan. Ya kamu buat kalimatnya apa? Kamu jawab. Maka saya tidur katanya. Ya. Jadi jika kau sahabatku, maka saya akan tidur. Ya. Oke, itu tadi yang kedua. Sekarang Aji apa Ji? Katanya kalimatnya. Jika saya sudah besar. Jika saya sudah besar. Amel. Ya udah Anggi. Maka saya terbang. Tadi apa? Jika saya sudah besar. Jika saya sudah besar, maka saya terbang. Nyambung ya? Nyambung. Ya, jadi cita-citanya mau jadi pilot. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa tetap semangat. Ya, silakan dilanjutkan dan diselesaikan. Yang sudah boleh dikirim hasilnya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Yang pertama, sebuah koperasi SMK PGRI 1 Ardelis menyediakan aneka kue paket A, B, C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan diberi aplaus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban paket A itu keju, paket B keju 2, jawaban ketiga hasilnya 2,5. Sekian presentasi dari kelompok 2. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
kalian matrik. Masalah 1. Sebuah koperasi SMK PGRI 1 Orgelis menyediakan aneka kue. Paket B, keju 2, donat 1, coklat 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin presentasikan operasi perkalian dua matriks. Masalah pertama, langsung hasilnya aja Bapak. Masalah pertama, sebuah operasi SMK PGRI keju 3, donat 1, coklat 2. Paket B, keju 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya sudah mempresentasikan hasil yang tadi didiskusikan dan diselesaikan permasalahan yang kalian temui, dan dari setiap kelompok sudah bagus ya, hasilnya sudah baik ya. Hanya tadi kira-kira kalau setelah tampil semua ada yang mau memberikan tanggapan tidak terkait dengan penampilan kelompok yang lain ataupun kelompoknya sendiri? Ada nggak? Udah bagus. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya hasilnya sudah mulai terarah, ya, sudah bagus dan sudah benar. Cuma masih dalam penyampaian. Ya, ketika kalian menyampaikan sesuatu, ya, dalam pemecahan masalah tersebut mungkin masih belum jelas. Kenapa saya sampaikan begitu? Ya, tadi terlihat dari semua kelompok, ya, ketika menyampaikan hasil akhir, di sini, ya, kita lihat, sini kan sudah ada acuannya bahwa hasilnya adalah dalam puluhan atau puluh ribuan. Enggak masalah ya. Tapi hasilnya itu udah betul, cuma cara menyampaikannya. Oke, itu sebagai bentuk evaluasinya. Ya, jadi nanti ke depannya harus cermat. Ya. Itu terkait dengan apa yang tadi kalian selesaikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi, ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, jadi setiap masalah, setiap problem yang kita temui, ya, dalam kehidupan kita ternyata bisa kita selesaikan. Kalau sebelumnya dengan permasalahan yang modelnya sama, gitu kan, kita bisa mencari, menentukan nilai untung ruginya, gitu kan, dengan diselesaikan menggunakan cara tertentu. Nah, ternyata dengan menggunakan matrik juga sama, ya enggak? Permasalahannya sebetulnya ya itu saja, kan? Tapi ternyata bisa kita selesaikan juga. Kita bisa menentukan harga barang. Kita bisa menyelesaikan atau menentukan hasil dari sebuah produksi barang tertentu. Oke. Nah, sebagai penilaian akhir, nanti silakan kalian kerjakan. Nanti waktunya tidak banyak, ya. Ini dikerjakan secara individu. Kalau tadi kan dikerjakan secara berkelompok. Silakan ditulis namanya, kemudian dikerjakan sesuai langkah-langkahnya. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Sudah dapat semua ya? Oke, silakan diselesaikan. Terima kasih. Baik, sebelum kita
akhiri ya dalam pembelajaran kita hari ini untuk kesimpulan akhir. Ya, jadi di sini bahwa operasi perkalian dua matrik itu adalah proses melibatkan penjumlahan produk elemen-elemen matrik. Ya, perkalian matrik bukanlah operasi komutatif. Perkalian matrik memiliki banyak aplikasi ya dalam berbagai bidang seperti fisika, ya, ekonomi dan ilmu komputer. Ke depan setelah selesai hari ini, saya minta kalian untuk mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Materinya sudah kalian dapatkan, ya. Tadi termasuk sebagai sumber belajar nanti di rumah, boleh kalian nanti mengakses dari internet atau media yang lainnya sebagai bahan belajar kalian, ya. Jadi jangan sampai nanti setelah selesai ini kalian lupakan begitu saja, ya. Jadi mohon nanti untuk dipelajari lagi. Kemudian nanti minggu depan ya kita akan mempelajari materi yang berikutnya yang tentunya masih terkait dengan matrik. Ya, oke. Silakan peralatannya kalian masukkan ke dalam tas sebelum kita pulang. Ya, alat tulisnya dirapikan dulu. Sudah? Jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah? Kalau sudah, silakan KM untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kita hari ini. Siap. Sebelum kita pulang, lebih baik kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita tuangkan, gitu kan, apa yang kita peroleh hari ini, mudah-mudahan akan mendapatkan manfaatnya, barokahnya. Ya, semata-mata kita belajar hanya untuk mencari keberkahan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu kita bisa menjalankan, menyelesaikan semua permasalahan hidup yang ada. Kita bisa menggapai cita-cita yang apa kita harapkan. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ya kita tujukan. Ya, intinya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Yo,